Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Prof. Romli. Prof. Romli, terkait dengan data yang tadi disampaikan oleh rekan Dodi, ada klaster administrasi pemerintahan, Prof. Ini kewenangan Menteri Kepala Lembaga atau Pemda yang telah ditetapkan undang-undang harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden. Memang ini kan sifatnya lebih ke sentralisasi di pusat begitu ya, Prof. Nah, bagaimana ini meminimalisir mungkin ada ego-ego sektoral, ada yang merasa dirugikan di daerah begitu. Ini bagaimana mensinkronisasikannya, Prof? Jadi begini, saya mengerti lah, paham kenapa ketentuan pasal itu seperti itu ya. Tapi kemudian kan ini sebetulnya kan tidak perlu. Kalau selama 75 tahun pemerintahan ini, terutama setelah berlakunya otonomi khusus, otonomi daerah ya, itu kan ada sebagian kewenangan kepada daerah dan juga di pusat, ya kan gitu. Betul. Ya, nah karena itulah maka kewenangan diberikan ke daerah itu seolah-olah dianggap kewenangan daerah. Menteri sekalipun dia pembantu presiden tidak punya kewenangan, kan begitu. Betul. Inilah sumber dari masalah, ya. Ya, saya tidak menyalahkan yang bikin undang-undang lah otonomi daerah. Itu zaman saya juga dulu. Tapi masalahnya begini, belum difahami bahwa ya suatu undang-undang itu ya punya tujuan, kepastian, ya kan? Keadilan dan kemanfaatan. Nah, ini tidak difahami. Bahwa jangan hanya difahami kewenangannya, tapi juga kewajibannya. Salah satu yang mematuhi aturan, ya kan? Nah, ini kadang-kadang memang lose control, loss. Sehingga bukan tidak mustahil temuan KPK atau bahkan laporan KPK sampai ada pejabat daerah, provinsi sampai kabupaten kota itu sama mencapai 1.000 lebih, ya, lebih besar dari yang lain. Nah ini kenapa? Karena kewenangan yang disalahgunakan, abuse. Tapi kontrol tidak ada. Ini masalah. Oleh karena itu ada penekanan seperti itu bahwa semua menteri-menteri ini adalah harus dimaknai pelaksanaan kewenangan presiden. Dengan kata lain, ini kembali ke sistem bukan sentralisasi. Inilah eksekutif, pemerintahan eksekutif seperti itu memang. Ya, artinya tapi tidak semua kewenangan dalam hal izin. Dalam hal izin, bahkan juga ada izin-izin yang diberikan kepada bupati, wali kota, ya, itu izin-izin daerah untuk memberikan izin beberapa hal. Bukan hanya pertambangan, tapi juga hak penggalian yang lain yang sifatnya tidak strategis. Juga retribusi pajak juga diberikan. Ya, ego sektoral ini sangat besar menghambat investasi di tanah air, Prof. Ini bagaimana memberikan kepastian hukum kepada para investor dan juga para pengusaha ini, Prof? Ya ini, dengan undang-undang inilah. Dengan undang-undang ini jaminan kepastian hukum. Ya, itu satu-satunya. Dengan undang-undang ini jaminan kepastian hukum dengan pengawasan yang ketat, saya katakan dengan sistem multiple online system gitu. Ya tidak usah semualah KL kasih online, hanya KL yang memang punya fungsi strategis dalam pengertian ini, dalam konsep ini. Dari pantauan Anda, apakah sistem multiply online system ini sudah bisa diterapkan ketika nanti Undang-Undang Cipta Kerja ini diimplementasikan, Prof? Begini, segala sesuatu pelaksanaan undang-undang ini kan bisa digunakan bertahap. Tahap pertama bisa kementerian lembaga yang memang sangat terkait dan relevan dengan tujuan dari undang-undang omnibus. Sudah harus semua kan, lama-lama bertahap gitu kan, seperti itu. Saya kira nggak ada masalah ya, asal memang sesuaikan dengan anggaran karena memang online ini mahal ya. Di kantor saya dulu sampai firewall-nya sampai 7 firewall, bayangkan. Bukan ya 1 untuk mencegah hackers kan. Jadi ini tergantung pemerintah lah ya. Kalau saya setuju bahwa kalau mau sukses bukan hanya normanya, tapi juga the singer-nya lah, the man behind the gun-nya juga harus dibenerin, sarana prasarana. Ya itu memerlukan waktu lah menurut saya. Jadi tapi optimis, harusnya optimis. Konsekuensi membuat undang-undang seperti ini, pemerintah harus tahu risiko-risikonya, bukan harapannya. Tapi bagaimana menciptakan harapan dengan didukung oleh sarana prasarana dengan orang-orang yang memang
sadar hukum, taat, disiplin, ya, tidak korup, dan juga tidak mau gratifikasi atau suap. Ini memang masalah besar ya yang harus dihadapi. Tapi kalau insya Allah kalau ini semua berjalan dengan baik, ya, semua bersama-sama dengan pengawasan masyarakat juga terhadap kinerja dari pelaksanaan ini, insya Allah kita akan masuk ke dalam negara yang maju ya, yang lebih keluar baik. dari middle income trap ya, Prof ya. Itu tadi. Prof, closing statement, kesimpulan dari Anda, kira-kira apa poin utama, kunci penting agar Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa berjalan dengan baik dan masyarakat juga bisa menerimanya? Gini ya, ini kan semua berasal dari pendidikan, ya, semua berasal dari pendidikan. Tidak mungkin ada kementerian lembaga jalan sendiri tanpa orang terdidik kan. Tapi pendidikan itu yang saya lihat ya di berbagai negara, pengalaman negara maju, ini sudah sejak tahun 70-an ini pendekatan multidisiplin untuk dalam kebijakan pemerintah, sehingga mereka bisa bertahan dengan baik ya. Artinya tidak goyah seperti kita, seperti perahu goyang terus gitu kan. Ya. Jadi kalau pendidikan itu dimulai dari perguruan tinggi, jadi pendidikan hukum dan ekonomi itu didekatkan, rubah kurikulumnya. Baik di fakultas hukum maupun fakultas ekonomi. Orang ekonomi harus belajar hukum, orang hukum belajar ekonomi. Mungkin kan dalam kurikulum. Artinya kalau dia lulus, dia sudah paham apa yang harus dia kerjakan, ya. Tidak bingung gitu, ya. Nah, ini penting. Itu pendidikan. Lalu dalam pekerjaan, ya, saya kira ini memang perlu pengetatan Undang-Undang 2899 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Coba dilihat lagi, karena dulu saya ikut terlibat, agar diperketat lagi ya mengenai syarat rekrutmen. Sekarang sudah online rekrutmen juga sudah bagus lah ya, sudah dikurangi bagus. Itu diperketat lagi, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan pengawasan yang ketat oleh aparat pengawasan. Baik. Prof. Romli Atmasasmita, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Hot Economy. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Terima kasih. Pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.